Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Sasabila. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya akan mempresentasikan bab pertama. Itu bab pertama, apa itu perilaku organisasi? Pentingnya keterampilan interpersonal, yakni penalaran yang dibutuhkan mengenai keterampilan bermasyarakat ditambahkan dalam banyak kurikulum. Mengembangkan keterampilan interpersonal bagi para manajer juga membantu organisasi menarik dan mempertahankan pekerja yang berkinerja tinggi. Tanpa memandang kondisi pasar tenaga kerja, pekerja yang mengagumkan selalu kekurangan penawaran. Nah, di sini berarti pentingnya keterampilan interpersonal itu untuk mengembangkan keterampilan para manajer dan juga membantu organisasi yang menarik dan mempertahankan pekerja yang berkinerja tinggi juga. Nah, tanpa memandang kondisi pasar tenaga kerja. Terus, apa yang dilakukan manajer? Itu ada fungsi manajemen. Pertama, perencanaan. Itu menyusun strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan. Langsung aja ke yang pertama, fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama ada fungsi perencanaan. Perencanaannya itu menyusun strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan, serta mengembangkan serangkaian rencana untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan aktivitas. Berarti kita menyusun sebuah rencana dulu atau strategi untuk mencapai apa yang kita inginkan atau mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan atau disatukan dan mengordinasikan aktivitas. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu menentukan tugas-tugas apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana tugas ini dikelompokkan, siapa yang melapor, dan di mana keputusan harus dibuat. Seperti 5W1H lah ya. Terus ada kepemimpinan, yaitu mengarahkan dan mengordinasikan orang-orang. Contohnya, saat manajer memotivasi pekerja, mengarahkan aktivitasnya, memilih saluran komunikasi yang paling efektif, atau menyelesaikan konflik antar anggota. Terus yang keempat ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian yaitu memastikan hal-hal berjalan sebagaimana mestinya. Seperti mengendalikan, berarti kita mengawasi agar tujuan yang kita inginkan itu berjalan sebagaimana mestinya. Terus selanjutnya yang kedua ada peran manajemen. Pertama, peran interpersonal. Peran ini mencakup merekrut, melatih, memotivasi, dan mendisiplinkan pekerja. Yang kedua, peran informasional. Peran ini yaitu manajer memperoleh informasi dari luar organisasi dan institusi, khususnya melalui media berita atau internet, dan berbicara dengan orang lain untuk mempelajari perubahan selera masyarakat. Berarti di sini manajer mencari informasi khususnya di internet itu mengenai selera masyarakat. Pasti selera masyarakat berubah-ubah kan. Nah, terus apa sih yang lagi masyarakat inginkan gitu. Terus yang ketiga ada peran memutuskan. Sebenarnya mengidentifikasikan 4 peran yang membutuhkan keputusan, yaitu sebagai pengendali gejolak, pengalokasi sumber daya, dan negosiator. Yang ketiga ada keterampilan manajemen, yaitu keterampilan teknis, mencakup kemampuan seseorang mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan khusus. Yang kedua keterampilan manusia, kemampuan untuk memahami, berkomunikasi, memotivasi, dan mendukung orang lain baik dalam individu maupun kelompok. Yang ketiga keterampilan konseptual, kemampuan untuk mengintegrasikan atau menyatukan ide-ide baru dengan proses yang ada dan berinovasi dalam pekerjaan. Yang keempat, ada aktivitas manajerial efektif dibandingkan dengan aktivitas manajerial sukses. Lutyens dan koleganya meneliti lebih dari 450 manajer, semua terlibat dalam 4 aktivitas manajerial berikut. Pertama, ada manajemen tradisional, yaitu pengembalian keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Yang kedua, ada komunikasi, bertukar informasi rutin dan memproses pekerjaan administrasi. Yang ketiga, ada manajemen SDM atau sumber daya manusia, yaitu ada memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik, mengelola susunan kepegawaian, dan juga melatih. Nah, di sini tuh agar lebih SDM-nya itu lebih berkualitas ya. Terus jaringan itu sosialisasi politik dan berinteraksi dengan pihak luar.
Dan yang kelima, ada sebuah tinjauan pekerjaan manajer, yaitu fungsi, peran, keterampilan, aktivitas, dan pendekatan terhadap manajemen masing-masing sangat penting untuk mengelola orang, baik fungsi kepemimpinan, fungsi interpersonal, keterampilan manusia, maupun aktivitas manajemen sumber daya alam, komunikasi, dan jaringan. Jelas bahwa manajer harus mengembangkan keterampilan bermasyarakat agar menjadi efektif dan sukses. Dan itu tadi adalah sebuah aktivitas manajerial yang efektif dibandingkan manajerial yang sukses. Lanjut memasuki perilaku organisasi. Di sini perilaku organisasi didefinisikan sebuah bidang studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi dengan tujuan untuk penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Perilaku organisasi mencakup topik-topik yaitu motivasi, perilaku dan kekuasaan pemimpin, komunikasi interpersonal, struktur dan proses kelompok, pengembangan dan persepsi sikap, proses perubahan, konflik dan negosiasi, dan rancangan kerja. Selanjutnya melengkapi institusi dengan kajian sistematis. Pendekatan sistematis ini akan mencakup fakta-fakta dan hubungan penting dan memberikan suatu bisnis untuk membuat prediksi perilaku yang lebih akurat. Yang kedua ada psikologi sosial, yaitu menggabungkan antara psikologi dan sosiologi agar lebih memfokuskan pengaruh manusia terhadap sesamanya. Dan yang ketiga ada sosiologi, berkontribusi pada perilaku organisasi melalui kajian perilaku kelompok dalam organisasi, terutama organisasi formal. Yang keempat ada antropologi, yaitu ilmu tentang masyarakat untuk mempelajari keberadaan manusia dan aktivitasnya. Dan itulah bidang-bidang perilaku organisasi yang berkontribusi. Selanjutnya ada tantangan dan peluang untuk perilaku organisasi, diantaranya ada merespon tekanan ekonomi, merespon globalisasi, penugasan ke negara luar, terus ada bekerja dengan orang yang berbeda budaya, terus mengawasi perpindahan pekerjaan ke negara yang upah buruh rendah, beradaptasi dengan budaya yang berbeda, dan norma peraturan yang berbeda. Dan yang ketujuh, mengelola keragaman tenaga kerja. Dan yang kedelapan, dan yang sembilan ada meningkatkan keterampilan bermasyarakat, bekerja dalam organisasi jaringan, meningkatkan kesejahteraan pekerja saat bekerja, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan yang terakhir meningkatkan perilaku etis. Selanjutnya ada 3 jenis variabel dalam 3 level analis, yaitu pertama masukan atau input, yaitu variabel seperti kepribadian, struktur kelompok, dan budaya organisasi yang berujung pada proses. Yang kedua ada proses. Proses itu tindakan-tindakan yang individu atau kelompok dan organisasi terlibat di dalamnya sebagai hasil dari masukan dan berujung pada hasil tertentu. Ya, kayak suatu proses, gimana prosesnya baik pasti berhasil baik, dan gimana kalau prosesnya emang belum maksimal pasti hasilnya juga akan mengikuti. Terus yang ketiga ada keluaran atau output, yaitu kunci yang ingin dijelaskan atau diprediksi dan yang dipengaruhi oleh beberapa variabel lainnya. Dan yang terakhir ada hasil level individu, yaitu ada sikap dan stres, kinerja tugas, perilaku keluargaan, perilaku penarikan, kohensi kelompok, pendayagunaan kelompok, produktivitas, dan ketahanan. Sekian presentasi dari saya mengenai materi perilaku organisasi bab pertama. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau kelengkapan materi, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.